Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Valery Fauzia dari program studi ilmu ekonomi angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Mobilitas atau Risiko, Dampak Kepemilikan Kendaraan Bermotor Terhadap Keluhan Kesehatan di Indonesia. Berikut daftar isi yang akan dipresentasikan hari ini. Kemudian kita beralih ke latar belakang dari diadakannya penelitian ini, di mana seperti yang kita ketahui, mobilitas merupakan aspek penting dalam kehidupan modern yang memengaruhi akses individu terhadap aktivitas sehari-hari, sehingga pemilihan moda transportasi kemudian menjadi krusial. Moratidis dalam studinya mengungkapkan bahwa demi memperoleh kenyamanan dan fleksibilitas dalam menjalankan mobilitas, kepemilikan kendaraan pribadi kemudian menjadi opsi yang menggiurkan bagi sebagian besar masyarakat. Namun, apabila masyarakat memutuskan untuk menggunakan kendaraan secara pribadi, maka tentu jumlah kendaraan di masyarakat akan meningkat. Sedangkan kendaraan bermotor itu mengeluarkan zat-zat atau polutan berbahaya yang tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga merusak kondisi kesehatan tubuh kita. Sehingga polutan berbahaya tersebut kemudian akan meningkatkan kadar polusi di udara sehingga dapat menurunkan kondisi kesehatan kita. Dengan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini kemudian untuk menganalisis bagaimana status kepemilikan kendaraan bermotor akan mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia. Sehingga ada 3 pertanyaan yang saya ajukan dengan sebagai berikut. Kemudian landasan teori, di mana teori ini berlandasan yang pertama ada teori keputusan penggunaan mobil pribadi oleh Arthur O'Sullivan, di mana ia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tujuan dari responden itu dalam melakukan perjalanan. Yang pertama seperti untuk melakukan aktivitas sosial dan rekreasi, untuk bekerja, acara sekolah, untuk beribadah, maupun alasan-alasan lainnya. Selain itu, dari grafik dan juga tabel yang ia paparkan, ditemukan bahwa ketika biaya untuk melakukan suatu perjalanan itu menurun, maka volume kendaraan di lalu lintas itu cenderung akan meningkat. Selain itu, demand dari melakukan suatu perjalanan itu ternyata dapat menggambarkan marginal principle atau ketika manfaat yang diberikan dari melakukan suatu aktivitas itu ternyata dapat melampaui biaya yang harus kita keluarkan, maka individu itu cenderung didorong untuk menambah frekuensi aktivitas tersebut untuk mengoptimalkan keputusannya. Nah, sehingga hal ini dapat menunjukkan besarnya willingness to pay dari suatu individu atau dapat kita katakan bahwa demand itu sama dengan dari willingness to pay. Nah, namun apabila willingness to pay dari suatu individu itu ternyata melebihi private trip cost yang harus dikeluarkan, namun masih di bawah nilai social trip cost yang harus ditanggung oleh masyarakat, sehingga membuat mereka tetap menggunakan kendaraan pribadi dan mengabaikan kemacetan ataupun polusi yang dihasilkannya, maka external cost untuk pengendara lain itu tentu akan meningkat dan merugikan bagi pengendara lain. Kemudian teori kedua mengenai hubungan polusi udara dan kesehatan yang diungkapkan oleh Tittenberg dan juga Lewis pada tahun 2018, di mana yang mengungkapkan salah satu sumber nilai ekonomi dari sumber daya alam lingkungan ialah nilai guna. Nilai guna ini menggambarkan bagaimana individu menggunakan sumber daya lingkungan secara langsung yang membuat segala aktivitas yang melibatkan indera suatu manusia itu akan dianggap sebagai penggunaan sumber daya alam lingkungan. Nah, polusi udara itu kan dapat memperburuk kesehatan, bahkan hingga menyebabkan kematian dengan pencemaran udara yang membuat manusia itu menghirup polutan-polutan berbahaya dan meningkatkan kerentanan penyakit, maka dapat dikatakan bahwa pencemaran udara itu membuat manusia kehilangan nilai guna dari lingkungan tersebut. Dan tinjauan saya yang pertama berdasarkan studi sebelumnya mengenai faktor pemilihan moda transportasi, di mana Arafin et al. Mengungkapkan bahwa terdapat 2 faktor. Yang pertama faktor tradisional yang berdasarkan utilitas, yang kedua mengenai faktor perilaku. Lalu studi oleh Fox et al. Pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa ternyata pemilihan moda transportasi itu akan memengaruhi kepuasan individu dalam melakukan perjalanan, terutama ketika melakukan rekreasi. Lalu Du et al. Pada 2020 mengungkapkan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi lansia untuk memilih suatu moda transportasi. Yang pertama mengenai kenyamanan, yang kedua untuk efisiensi layanan kesehatan, kemudian yang ketiga mengenai faktor pendapatan rumah tangga. Lalu Brock et al. Pada penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat 3 faktor penentu individu untuk beralih dari moda transportasi publik pribadi menuju moda transportasi publik. Yang pertama mengenai marketing indicators, yang kedua mengenai external indicators, yang ketiga mengenai behavioral indicators. Lalu, berdasarkan studi sebelumnya mengenai kepemilikan mobil dan juga tingkat kesehatan individu, studi oleh Mauratidis pada tahun 2025 mengungkapkan bahwa individu yang memiliki mobil pribadi itu cenderung memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik serta gangguan kecemasan yang lebih rendah. Namun, studi oleh LY et al. Pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa ketika individu itu memiliki kendaraan pribadi, maka mereka itu cenderung memiliki kondisi kesehatan yang lebih rendah. Lalu studi oleh Dobler pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa apabila individu itu memiliki kemudahan akses untuk kendaraan pribadi, maka mereka itu cenderung memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik, terutama bagi para lansia. Sehingga dengan latar belakang sebelumnya, kerangka konseptual yang dibangun dalam studi ini
Berupa kepemilikan kendaraan itu diasumsikan memiliki dua jalur utama yang dapat mempengaruhi kesehatan. Yang pertama, melalui kepemilikan kendaraan itu dapat menimbulkan kemacetan sehingga meningkatkan stres perjalanan. Kemudian yang kedua, kepemilikan kendaraan secara pribadi itu dapat meningkatkan polusi udara sehingga dapat menurunkan kondisi kesehatan fisik. Dampak tersebut kemudian dapat berujung pada penurunan kesehatan mental maupun fisik yang pada akhirnya tercermin dalam keluhan kesehatan sebagai variabel dependennya. Data yang digunakan merupakan berasal dari Susenas yang diadakan oleh BPS, spesifiknya pada buku konsumsi rumah tangga atau KOR pada bulan Maret 2024 dengan variabel dependen yaitu keluhan kesehatan yang digambarkan dalam 4 kategori. Kategori pertama yaitu Y sama dengan 1 yang mana individu merasa sehat, Y sama dengan 2 ketika individu merasakan sakit yang ringan, Y sama dengan 3 ketika individu merasakan sakit sedang, dan Y sama dengan 4 ketika individu merasakan sakit yang parah. Lalu dua variabel independen utama untuk dua model yang berbeda ialah yang pertama, kepemilikan mobil yang digambarkan dengan variabel dummy 1 ketika individu memiliki mobil dan 0 ketika individu tidak memiliki mobil. Kemudian variabel independen yang kedua yaitu kepemilikan motor dengan digambarkan melalui dummy variabel 1 ketika individu memiliki motor dan 0 tidak memiliki motor. Kemudian variabel kontrol yang digunakan sebagai berikut. Lalu, metode utama dari studi ini ialah order logic dengan alasan bahwa variabel dependen yang digunakan berbentuk kategorikal. Dengan dua model utama, yaitu pertama pengaruh kepemilikan mobil terhadap keluhan kesehatan, kemudian yang kedua pengaruh kepemilikan motor terhadap keluhan kesehatan dengan model sebagai berikut. Kemudian ada dua asumsi utama dari metode order logic yang harus dipenuhi, ialah yang pertama, tidak adanya multikolinearitas, di mana asumsi ini akan dipenuhi melalui nilai variance innovation factor atau VIF. Kemudian asumsi yang kedua adalah adanya proportional odds. Asumsi ini akan diuji menggunakan Wald test, yang mana apabila asumsi ini tidak dapat dipenuhi, maka ada dua alternatif metode. Metode pertama mengenai multinomial logic model dan metode kedua mengenai generalized order logic atau geologic. Nah, studi ini kemudian akan beralih menggunakan metode geologic karena variabel dependen yang digunakan itu akan bersifat ordinal dan memiliki urutan tingkat keparahan. Selain itu, metode geologic ini nanti hasilnya akan berbentuk probabilitas yang membuatnya sulit untuk diinterpretasikan sehingga marginal effect kemudian dipilih untuk memahami hasil dari metode ini. Lalu berikut statistik deskriptif di mana jumlah observasi apel yang digunakan ternyata ada 1.211.394. Namun setelah dilakukan penyesuaian, terutama karena adanya missing value, jumlah observasi akhir kemudian menjadi 1.041.330 dengan persentase variabel dependen juga independen sebagai berikut. Dan ini untuk variabel kontrolnya. Lalu kita akan menguji dua asumsi dari metode logit. Yang pertama asumsi multikolinearitas, di mana ditemukan bahwa pada keseluruhan variabel tidak ada satupun variabel yang memiliki nilai VAF lebih dari 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel. Kemudian yang kedua asumsi proportional odds, ditemukan bahwa ternyata dari keseluruhan model nilai p-value yang ditemukan itu kurang dari 0,05 yang membuat kita harus menolak H0, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi proportional odds. Dengan demikian, kita akan beralih untuk menggunakan metode geologit. Kemudian, apabila kita membandingkan model dengan metode ologit dan juga geologit, ditemukan hasil bahwa ternyata dengan menggunakan metode ologit itu ditemukan beberapa kelebihan, terutama mengenai akurasi, estimasi, dan juga penyesuaian model yang lebih baik menggunakan metode geologit dibandingkan ologit. Dan hasil yang pertama mengenai dampak kepemilikan mobil terhadap keluhan kesehatan, ditemukan hasil bahwa hasil pada metode geologit itu konsisten negatif pada keseluruhan kategori. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki mobil itu cenderung untuk mengalami keluhan kesehatan yang lebih ringan dibandingkan mereka yang tidak memiliki mobil. Kemudian apabila kita membandingkan bagi mereka yang tinggal di kota juga desa, ditemukan hasil bahwa hasil yang sama baik bagi mereka yang bertempat tinggal di kota maupun desa, di mana kesehatan pemilik mobil itu ternyata lebih baik dibandingkan mereka yang tidak memiliki mobil. Kemudian, apabila kita membandingkan hasil antara perempuan dan juga laki-laki menggunakan marginal effect, ditemukan hasil bahwa pada model secara keseluruhan maupun bagi mereka yang bertempat tinggal di kota, laki-laki dan perempuan sebagai pemilik mobil itu cenderung memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk berada di kategori keluhan kesehatan yang ringan. Namun bagi mereka yang bertempat tinggal di desa, laki-laki dan juga perempuan sebagai pemilik mobil itu ternyata berpeluang lebih rendah untuk merasakan sakit ringan dan juga parah, serta berpeluang lebih tinggi untuk merasakan sehat dan juga sakit yang sedang. Kemudian untuk model yang kedua mengenai dampak kepemilikan motor terhadap keluhan kesehatan, ditemukan hasil bahwa hasil positif pada jenjang sehat dan juga sakit ringan, serta hasil yang negatif pada jenjang sakit sedang, itu menunjukkan bahwa kepemilikan motor itu ternyata meningkatkan kemungkinan individu untuk mengeluhkan sakit yang lebih berat, namun hanya hingga pada tahap sedang yang tidak memerlukan berubah jalan. Kemudian perbedaan antara bagi mereka yang bertempat tinggal di kota maupun di desa, yang pertama, bagi mereka yang bertempat tinggal di kota, ditemukan hasil bahwa kepemilikan motor itu menurunkan peluang untuk merasakan sakit dibandingkan mereka yang tidak memiliki motor. Namun, bagi mereka yang bertempat tinggal di desa, ditemukan hasil bahwa kepemilikan motor itu meningkatkan peluang untuk merasakan sakit dibandingkan mereka yang tidak memiliki motor.
Kemudian untuk perbandingan antara perempuan dan juga laki-laki menggunakan margin of effect ditemukan bahwa secara keseluruhan laki-laki dan juga perempuan sebagai pemilik motor itu memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk merasakan sakit. Namun pada mereka yang tempat tinggal di kota, laki-laki dan juga perempuan sebagai pemilik motor itu berpeluang lebih rendah untuk merasakan sakit. Namun bagi mereka yang bertempat tinggal di desa, laki-laki dan juga perempuan sebagai pemilik motor itu berpeluang lebih tinggi untuk merasakan sakit. Kemudian dengan hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa para pemilik mobil itu memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk merasakan sekat. Hal ini dikarenakan studi oleh Popwell et al. Pada tahun 2025 mengungkapkan bahwa masyarakat di negara berkembang, terutama di Asia Tenggara, itu cenderung untuk beralih ke moda transportasi pribadi menjadi mobil pribadi ketika polusi udara itu tengah meningkat. Selain itu, mobil juga ternyata dapat mengurangi risiko penularan penyakit antar penumpang transportasi umum, mengurangi gangguan kecemasan, meningkatkan persepsi atas kesejahteraan hidup, serta dapat memudahkan menuju akses layanan kesehatan. Hal ini membuat individu pemilik mobil itu cenderung memiliki kondisi tubuh yang lebih sehat dibandingkan mereka yang tidak memiliki mobil. Kemudian pada model kepemilikan motor ditemukan bahwa para pemilik motor itu berkemungkinan lebih tinggi untuk mengeluhkan sakit yang sedang yang mengganggu aktivitas sehari-hari namun tidak berubah jalan. Penjelasannya adalah karena motor merupakan moda transportasi terbuka di mana Masum pada tahun 2025 dalam studinya mengungkapkan bahwa moda transportasi terbuka seperti motor itu meningkatkan kerentanan penumpang atas keterpaparan emisi atau polutan yang berbahaya. Sehingga apabila penumpang itu menghirup terlalu banyak polutan kotor itu dapat menurunkan kondisi kesehatan mereka, sehingga para pemilik motor itu memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk mengeluhkan kondisi yang sakit. Namun, apabila menggunakan motor itu ternyata memperburuk kondisi kesehatan, kenapa masyarakat Indonesia itu masih memilih untuk menggunakan motor? Ternyata salah satu faktornya ialah karena kurang tersedianya transportasi publik bagi masyarakat, di mana kurang tersedianya transportasi publik ini ternyata dapat memicu juga terjadinya eksklusi sosial akibat dari keterbatasan akses transportasi. Ini menjadi justifikasi juga kenapa masyarakat kemudian memilih untuk menggunakan mobil pribadi alih-alih menggunakan kendaraan umum. Selain itu, mobil dapat memberikan dampak yang baik kepada penggunanya karena penumpang itu dapat memperoleh kenyamanan, rasa aman, serta fleksibilitas dalam mobilisasi yang dapat meningkatkan kualitas perjalanan sehingga dapat mengurangi potensi kelelahan, stres maupun gangguan kecemasan. Namun, model kepemilikan mobil itu kan ternyata dapat memperbaiki kesehatan pemiliknya. Namun, apabila kita bandingkan pada area perkotaan dengan pedesaan, ditemukan hasil bahwa dampak pada area perkotaan itu lebih besar dirasakan bagi mereka yang bertempat tinggal di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat yang diberikan dari kepemilikan mobil itu ternyata lebih besar bagi area yang transportasi utamanya berpusat pada mobil atau perkotaan. Namun, pada model kepemilikan motor ditemukan hasil bahwa bagi mereka yang tinggal di perkotaan, kepemilikan motor itu dapat memperbaiki kesehatan pemiliknya. Namun, bagi mereka yang tinggal di desa, kepemilikan motor itu dapat memperburuk kondisi pemiliknya. Hal ini karena beberapa faktor. Yang pertama mengenai kesenjangan transportasi, di mana masyarakat harus menggunakan motor untuk mobilisasi sehari-hari. Kemudian karena faktor motor merupakan moda transportasi terbuka yang meningkatkan keterpaparan atas polusi, serta faktor yang ketiga, faktor disparitas geografis, di mana fasilitas kesehatan di desa itu masih kurang memadai dibandingkan di perkotaan. Kemudian Lukas dalam studinya juga mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara faktor kesenjangan transportasi, kesenjangan sosial, kemiskinan transportasi, serta eksklusi sosial, di mana kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh faktor geografis yang dialami oleh masyarakat pedesaan apabila dibarengi dengan kesenjangan transportasi yang diakibatkan oleh tidak memadainya transportasi umum ternyata dapat menyebabkan kemiskinan transportasi dengan efek dominonya ialah eksklusi sosial atau kondisi di mana masyarakat itu tidak mampu untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang dianggap normal oleh masyarakat. Sehingga masalah kesenjangan transportasi ini tidak dapat diabaikan karena selain dapat menurunkan kondisi kesehatan fisik maupun psikis, juga dapat menimbulkan eksklusi sosial bagi masyarakat. Kemudian kita juga diperoleh hasil bahwa dampak yang dialami perempuan itu ternyata lebih besar dibandingkan laki-laki sebagai pemilik kendaraan. Ini dapat terjadi karena adanya norma gender di mana seringkali memberatkan perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, pada model kepemilikan mobil, norma gender ini diminimalisasi melalui faktor bahwa mobil ialah jenis kendaraan yang tertutup, baik untuk area pedesaan maupun area perkotaan. Namun pada model kepemilikan motor, terutama di area pedesaan, norma gender yang membentuk perspektif bahwa perempuan itu punya kewajiban domestik yang lebih besar dibandingkan laki-laki itu ternyata dapat memperburuk kondisi kesehatan perempuan. Nah, hal ini diperkuat dengan pernyataan pada studi sebelumnya seperti oleh Citra Jaya dan Handoko pada tahun 2025 maupun oleh Bafadil pada tahun 2024. Selain itu, studi oleh Lima pada tahun 2024 itu juga mengungkapkan bahwa lingkungan sosial perkotaan saat ini itu menunjukkan kondisi yang lebih baik di mana kesetaraan gender, terutama bagi perempuan itu ternyata lebih diutamakan. Sehingga kesimpulan yang dapat kita tarik dari hasil tersebut ialah yang pertama, kepemilikan mobil itu dapat memperbaiki kesehatan pemilik dan kepemilikan motor itu dapat memperburuk kesehatan pemiliknya. Kemudian kesimpulan yang kedua, pada area perkotaan maupun pedesaan, kepemilikan mobil itu dapat memperbaiki kesehatan, namun kepemilikan motor pada area pedesaan itu ternyata dapat memperburuk kondisi kesehatan.
Selain itu, kesimpulan yang ketiga, dampak bagi perempuan itu ternyata lebih besar dalam memperburuk kesehatan dibandingkan laki-laki, terutama pada faktor kepemilikan motor karena adanya norma gender yang masih dianut oleh sebagian besar masyarakat pedesaan. Keterbatasan dari penelitian ini ialah melalui pengukuran independen variabel, yaitu kepemilikan kendaraan yang hanya mempertimbangkan apakah individu memiliki kendaraan pribadi atau tidak. Sehingga penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pengukuran tersebut dengan mempertimbangkan kepemilikan SIM, status penggunaan kendaraan, frekuensi penggunaan, dan lain-lain. Dan itu implikasi yang dapat diangkat dari hasil studi ini ialah pentingnya penyediaan transportasi publik yang memadai hingga area terpencil. Dengan demikian, ketergantungan terhadap kendaraan pribadi itu akan menurun serta dapat memperluas akses terhadap layanan yang esensial seperti kesehatan maupun pendidikan, sehingga menurunkan dampak yang lebih jauh, yakni untuk menekan resiko terjadinya eksklusi sosial akibat keterbatasan mobilitas. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.